Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Paman Ayubi, NIM 2234100021. Saya Muhammad Hasan, NIM 22341003. Saya Budi Kulsum, NIM 22341015. Saya Putri Aryanisa, NIM 22341008. Saya Putri Nikasari, NIM 22341014. Baik, di sini saya akan membuka presentasi mengenai transformasi sosial budaya di pasar tradisional dengan studi kasus Pasar Baru Kota Probolinggo di tengah arus modernisasi. Pasar tradisional adalah pusat transaksi ekonomi sekaligus ruang interaksi sosial dan pelestarian budaya. Yang pertama, abstrak penelitian perubahan dan eksistensi. Yang pertama itu fungsi gambar pasar. Pasar berfungsi sebagai pusat ekonomi dan ruang interaksi budaya yang vital. Yang kedua, pergeseran nilai terjadi pergeseran pola interaksi, kebiasaan jual beli dan nilai kebersamaan menuju kepraktisan. Yang ketiga, dampak modernisasi. Kehadiran pasar modern dan digital membawa perubahan signifikan pada sosial eksistensi pasar tradisional. Yang keempat, peran vital tetap ada. Pasar tetap berperan penting dalam menjaga tradisi lokal dan memperkuat solidaritas sosial. Pendahuluan dinamika pasar tradisional. Pasar tradisional di Indonesia adalah ruang ekonomi dan sosial budaya yang penting. Lebih dari sekadar tempat jual beli, pasar adalah arena interaksi, pertukaran informasi, dan media pelestarian budaya lokal. Aktivitas tawar-menawar, gotong royong, dan relasi sosial mencerminkan nilai-nilai khas. Namun modernisasi pasar nasional dan teknologi digital, e-commerce telah menggeser pola konsumsi masyarakat menuju kecepatan dan efisiensi. Metode dan fokus penelitian yang saya ambil yaitu pendekatan kualitatif menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis transformasi. Yang kedua yaitu pengambilan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau data primer dan studi literatur data sekunder. Yang ketiga yaitu fokus kasus. Studi difokuskan pada pasar baru Kota Probolinggo sebagai pusat aktivitas ekonomi dan identitas sosial. Bentuk transformasi sosial budaya di pasar baru. Pola interaksi berubah, pergeseran dari interaksi akrab berbasis hubungan sosial, tawar-menawar panjang, kesamaan personal, ke interaksi berbasis transaksi yang lebih cepat dan singkat. Modernisasi tata kelola, revitalisasi pasar membuat tata kelola lebih tertata, namun mengurangi ruang interaksi informal dan kebebasan pedagang. Solidaritas sosial menurun, nilai gotong royong dan saling membantu antar pedagang melemah, digantikan oleh sikap individualis akibat persaingan ketat. Pergeseran praktik budaya, tradisi tawar-menawar mulai jarang dilakukan, terutama oleh generasi muda yang terbiasa dengan harga tetap. Adapun juga faktor-faktor pendorong transformasi, yaitu pengaruh pasar modern, minimarket dan supermarket menawarkan alternatif belanja yang higienis, nyaman, dan dapat mengurangi daya tarik pasar tradisional. Perkembangan digital, e-commerce, dan belanja online menggeser minat masyarakat, terutama anak muda yang mengutamakan efisiensi. Dalam Guru Kurniawan 2021, gaya hidup masyarakat perkotaan menuntut kepraktisan, kecepatan, dan higienitas, memaksa pasar tradisional untuk beradaptasi.
Dan ada pun juga kebijakan pemerintah revitalisasi pasar bertujuan meningkatkan kualitas namun mengubah pola interaksi sosial dari cair menjadi lebih formal tentunya. Implikasi sosial budaya, adaptasi nilai lama, identitas komunitas, hubungan sosial lokal, warisan budaya kolektif, ketahanan adaptif, interaksi sosial, praktik sosial bersama, yang tak kalah pentingnya adalah nilai budaya lokal. Perubahan perilaku konsumen dan tantangan layanan, ekspektasi konsumen modern, menuntut layanan yang cepat, profesional dan konsisten, mengharapkan staf berpengetahuan dan sistem penanganan keluhan yang efektif. Pasar modern telah mengadopsi standar layanan tinggi customer service desk garansi produk. Adaptasi pasar tradisional. Pasar tradisional harus beradaptasi dengan tuntutan baru, kebersihan, efisiensi, dan transaksi. Tanpa kehilangan nilai personal dan informal yang menjadi kekuatan mereka. Kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan kunci untuk pemberdayaan dan adaptasi. Kesimpulan, dinamika adaptasi, pergeseran transaksional, interaksi bergeser dari hangat dan informal menjadi lebih transaksional dan singkat. Faktor pemicu yaitu dipengaruhi oleh pasar modern, teknologi digital, perubahan gaya hidup, dan kebijakan revitalisasi pemerintah daerah. Ketahanan budaya, nilai-nilai lama tidak hilang, tetapi beradaptasi membuktikan kemampuan masyarakat lokal menjaga identitas di tengah perubahan. Transformasi ini sejalan dengan teori modernisasi, namun pasar tetap menjadi arena interaksi simbolik di mana makna sosial dikonstruksi ulang. Rekomendasi strategi untuk berkelanjutan. Pemerintahan daerah, revitalisasi harus mencakupi aspek sosial budaya, menyediakan ruang komunitas dan kegiatan lokal. Masyarakat atau pembeli, dukung pasar tradisional sebagai ruang sosial dan budaya, bukan hanya tempat belanja, melalui partisipasi aktif. Pedagang pasar, tingkatkan daya saing dengan menjaga keramahan, keterbukaan, tawar-menawar, dan hubungan baik dengan pelanggan, akademis atau peneliti. Lanjutkan kajian pada aspek spesifik seperti adaptasi digital pedagang atau peran generasi muda dalam pasar tradisional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya sempurnaan hanya milik Yang Kuasa. Kita sebagai manusia itu hanya bisa mengusahakan yang terbaik. Baik,